Silakan buka Mbak Farida. Ya, baik Pak. Makasih Pak Sampurna. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Sampurna Bahri sebagai narasumber pada hari ini. Temanya sangat menarik Pak. Terima kasih Ya, kita sudah sama-sama bergabung di sini. ya. Juga yang saya hormati tim SSC Sampurna Strategic Consulting, tim Palembang, juga saya sebagai moderator merangkap MC merangkap moderator Farida bersama tim SSC Palembang. Ada Mbak Santi, ada Mbak Desi, juga ada Mbak Keti, juga ada Mbak Leni. Juga yang kami hormati para hadirin yang kami sayangi. Terima kasih sudah bisa bergabung pada acara pada hari ini. Sebelum saya perkenalkan satu persatu tim Palembang, saya ingin menjelaskan bahwa seminar ini, webinar kita pada hari ini begitu pentingnya dengan judul review ya, SPT cara review SPT cara melindungi dari SP2DK dan pemeriksaan pajak selama masa kadaluarsa 5 tahun. Nah, untuk itu, marilah saya perkenalkan tim SSC Palembang, Mbak Susanti. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya salah satu tim eh, Pak Sampurna di Palembang. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Oke, baik, Mbak Susanti juga seperti kita ketahui juga sebagai Ketua Cabang IKP Palembang ya. Palembang. Ya. Bu Eh, Ketua, Bu Oh Ketua. ya, Buket. Terima kasih, Pak. Ya, Buket, iya. Terus Mbak Desi, perkenalkan diri Mbak Desi, tim SSC Palembang. Mbak Ya, Desi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi. Waalaikumsalam. Saya Desi mewakili SSC dari Palembang. Sangat bermanfaat, Pak. Ini Ya, apa Zoom kita makasih. ini. Iya, Karena iya. banyak pemeriksaan. Ya, makasih Pak atas ininya, maaf materi Ya, dan bimbingannya. Ya, ya, salam kenal sama-sama, buat Mbak. semua. Ya. terima kasih Mbak Desi. Mbak Keti, silakan Mbak Keti, Ya, perkenalkan diri Mbak Keti. ya, perkenalkan diri. Nama saya Katy Merin dari Nah, anggota IKPI Palembang. Materi ini sangat bagus sekali ya. Senang bisa apa? Bisa ikut bergabung untuk mendengarkan apa tentang materi pemeriksaan ini. Terima kasih ya Pak. Ya, Sudah sama-sama. iya sudah mau berbagi ilmu kayak gitu Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Keti. Ada satu lagi nih Pak, Pak Ya, Sempurna dengan Mbak Leni. Mbak Leni, Mbak Leni ini lagi sakit ya, ini ya, kaki kurang sehat ya. kurang sehat ya, jadi mungkin belum bisa hadir. Jadi terima kasih juga saya ucapkan Pak Sampurna sebagai Ya, pimpinan kantor ini konsultan SSC. Kami udah bisa bergabung menimba ilmu, wah luar biasa ya. Kita juga sebagai konsultan juga rasanya kurang-kurang gitu Pak ilmunya. Mau banyak belajar dengan Bapak. Juga SSC ada tim SSC juga dari Sumbaksel mungkin Pak ya. Selamat datang ya, ya, dari Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka, ya.
dan provinsi-provinsi lainnya Ya. yang ada di Indonesia. Udah besar ini Pak ya, seluruh Indonesia Raya ada timnya masing-masing. Oke, ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua, juga bagi peserta yang hadir ilmu ini. Jadi marilah kita mendengarkan informasi-informasi penting ilmu pada acara hari ini. Jadi kita harapkan kita dapat menambah ya ilmu Ya. tentang pemeriksaan ini Pak ya. Lagi rawan Ya. ini Pak, banyak pemeriksaan. Iya, untuk itu kami persilakan kepada Pak Sampurna untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Sampurna. Ya. Ya. Makasih Mbak Farida, Bu Susanti, Mbak Keti, Mbak Ya. Desi, dan rekan-rekan juga. Ini hadir juga banyak akuntan publik nih, Oh sama iya, konsultan pajak nih selain wajib pajak ya. oh iya, Alhamdulillah, ini saya kira tadi karena udah libur nggak ada yang datang. Ternyata ini udah 105 ternyata. iya, Jadi Bapak Ibu ya sengaja bahan ini saya share ya supaya membuka cakrawala kita bagaimana berpraktek baik sebagai baik sebagai staf perpajakan perusahaan, baik sebagai konsultan pajak, baik sebagai akuntan publik, baik sebagai wajib pajak sendiri ya. Jadi bahan ini sebetulnya 2018 kalau di PPL IKPI sama IAPI saya pernah, tapi itu sampai kertas kerja memang lengkap saya berikan. Tapi yang ini cuma view-nya seperti apa, kenapa kita melakukan ya. Jadi sebagaimana konsultan pajak biasanya kan jasanya itu kan ada pelaporan gitu ya, pelaporan SPT masa, SPT tahunan, transfer pricing, advance pricing agreement, juga ada penyusunan sistem, misalnya membuat sistem perpajakan ya, sistem akuntansi, buat tax management, tax planning, juga ada kuasa khusus ya, maupun kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi kuasa khusus dalam berhadapan dengan DJP atau bareng-bareng dengan wajib pajak berhadapan dengan DJP gitu ya. Itu salah satu yang diberikan selain jasa-jasa lain ya yang ada. Jadi banyak sebetulnya jasa sebagai konsultan pajak. Dan itu juga jasa review ini sebetulnya bagian dari tindakan preventif. Dibanding nanti udah sampai pemeriksaan SP2DK, kita sebagai konsultan pajak berarti kita bertindak kuratif ya. Jadi mengobati kalau udah diperiksa di SP2DK itu berarti mengobati sampai keberatan, banding itu udah mengobati dan biasanya itu biayanya pasti lebih mahal dibanding biaya untuk preventif ya berupa review mandiri ya. Review mandiri itu bisa seolah-olah kita orang pajak ya, fiskus yang memeriksa. Baiklah, silakan ditayangkan modul saya. Jadi judulnya adalah review SPT atau tax review atau kalau dia untuk beli perusahaan sama dengan tax due diligence ya biasanya 5 tahun. Kalau tax review ini biasanya per tahun. Next. Apa itu review SPT atau tax diagnostic review kalau dikenal ya TDR? Next. Jadi seolah-olah kita dokter yang memeriksa pasien yang datang, memberikan diagnosa ini sakit apa gitu ya, obatnya apa. Nah, itu yang kayak dokter memeriksa pasien. Jadi kita memberikan kalau ini diperiksa, ini harusnya kenanya ini karena masalahnya ini. Tax diagnostic review adalah penelaahan perpajakan untuk tahun-tahun pajak yang sudah lewat tetapi belum memasuki masa kadaluarsa 5 tahun. Jadi DJP dalam 5 tahun pajak
itu berhak mengawasi maupun memeriksa. Ya, kalau mengawasi itu keluar nanti surat SP2DK dan memeriksa nanti keluar SKP dan STP. Ya, masa kadaluarsa terbitnya ketetapan atau SKP dan STP seolah-olah perusahaan sedang diperiksa oleh pemeriksa pajak. Jadi kalau konsultan pajak melakukan review itu seolah-olah dia fungsional pemeriksa pajak. Jadi harusnya dia bisa ketahuan, oh ini salah jurnalnya, ini salah kode rekeningnya, ini non-deductible, ini terlambat melaporkan gitu ya, ini harus dikenakan PPN, kenapa nggak dikenakan? Nah itu harusnya tahu. Penangatan teknis review itu mencari tahu potensi perpajakan tersembunyi dari transaksi keuangan yang belum atau tidak diketahui manajemen. Sehingga diharapkan setelah proses review selesai, wajib pajak dapat melakukan antisipasi atas potensi pajak tersembunyi yang belum dilaporkan dalam laporan perpajakan sebelum otoritas pajak melakukan pengawasan atau SP2DK, ya, atau pemeriksaan. Next. Apa tujuan diagnostic review ini? Ya, Tujuan. kedengar suara saya kan? Kedengeran, Apa Pak. tujuan Jelas, Pak. diagnostic review? Next. Tujuan Supaya tujuan khususnya tidak terbit SP2DK dan SP2. Ya, nanti kita lihat kenapa dia terbit SP2 dan SP2DK. Dan tidak terbit SKP dan STP. Jadi seandainya pun diperiksa tidak terbit SKP dan STP, kalaupun terbit nilainya nggak material. Ya, jadi kalau kita meriksa pasti ada yang kelolosan gitu ya. Tetapi kita udah memberikan gambaran kepada perusahaan kalau Anda diperiksa nih harusnya sekian SKP STP-nya. Terbitnya rekomendasi apakah perlu pembetulan SPT. Ya. Nah, terserah nanti manajemen, jangan kita maksain diri. Kondisi begini kita nyampaikan diagnosa saja, terserah tindakan manajemen mau betulkan atau nunggu aja diperiksa. Ya, itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah SPT disampaikan telah jelas, benar dan lengkap. Ini kan aturan di Undang-Undang KUP. SPT itu harus sampaikan jelas, benar, dan lengkap. Kalau dia tidak jelas, benar, dan lengkap, ini masuk kriteria pengawasan atau pemeriksaan. Apa tujuan lain? Apakah transaksi yang ada dalam pos yang diperiksa memang sah atau tidak? Direkayasa atau tidak? Penilaian apakah aset utang modal pendapatan telah dinilai sesuai ketentuan PSAK. Ya. Akurasi apakah, ini yang harus tahu ya. Mulai dari bukti sampai dengan jurnal jadi buku besar dan ada adjustment ya, accrual dan deferral menjadi laporan keuangan komersial. Dilakukan koreksi fiskal positif negatif untuk menyesuaikan laporan komersial dengan ketentuan perpajakan. Contoh, di komersial dia menggunakan penyisian piutang, ya. Sedangkan di pajak tidak dibenarkan, maka itu harus dikoreksi fiskal positif. Atau di komersial dia menggunakan penyusutan garis lurus 8 tahun. Di akuntansi 10 tahun. Padahal di pajak cuma 8 tahun. Berarti yang 2 tahunnya kan harus disesuaikan. Nah, itu dia. Jadi kita harus nyambung tuh antara jurnal, buku besar, sampai dengan adjustment, komersial itu harus nyambung. Jangan angkanya beda-beda. Ya, nanti di SPT angkanya
apa 100 juta, ternyata di GL-nya angkanya 300, itu berarti nggak nyambung namanya. Ya. Kelengkapan apakah transaksi yang terjadi telah dicatat seluruhnya. Ada yang dihilangkan nggak pendapatannya? Ya, atau biayanya ada yang belum tercatat nggak? Nanti kan berdasarkan urutan apa voucher kan kelihatan tuh, ya. Apakah setiap pos yang diperiksa telah benar klasifikasinya? Masuk nama biayanya udah benar. Dan pengelompokannya apakah sudah benar? Nifik aset kah? Atau current aset kah? Itu yang harus tahu. Masuk piutang kah? Atau ini harusnya masuk aktiva tetap kah? Masuk persediaan kah harusnya? Kan tergantung usahanya. Ya, kalau dia punya usaha jual beli mobil, mobilnya kan di persediaan masuknya, bukan di fixed asset. Ya, nah ini yang harus dilihat. Apakah aset utang benar-benar milik pajak, wajib pajak? Ya kalau mobil berarti harus dilihat STNK-nya, BPKB-nya. Ya, kalau dia mesin kan ada jual belinya. Kalau tanah ya harus cek sertifikatnya. Juga terkait pisah batas. Ya, apakah transaksi telah dicatat dilaporkan pada periode yang tepat? Jangan-jangan nanti transaksinya dicatat di Januari 2025, padahal seharusnya buktinya 2024 gitu ya. Itu cut off. Apalagi jangka waktu yang mendekati akhir tahun itu bisa salah masuk, bisa digeser-geser ya. Juga ketaatan terhadap peraturan perpajakan telah dipatuhi. Ya, next. Next. Nah, kapan dilakukan review ini? Ya, next. Biasanya dilakukan oleh pribadi, badan, perusahaan pada saat SPT belum dilaporkan. Jadi Bapak Ibu kalau nggak terlalu dalam penyusunan SPT ini, ya di internalnya nggak terlalu kuat ilmu perpajakannya, minta tolong kepada konsultan pajak atau akuntan publik untuk mereview sebelum di submit gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Atau SPT belum memasuki masa keluarsa penerbitan SKP. Nah, ini sering terjadi nih. Sekarang kan tahun 2025 kan, yang diperiksa itu 2020, 2021, yang mau jatuh tempo. Jadi yang ini, kalau kita nggak yakin, minta apa konsultan untuk melakukan review. Daripada nanti terbit SKP sampai miliaran. Sekarang kan jarang ya SKP itu 20 juta, 30 juta, udah jarang banget ya. Karena pemeriksaan itu all taxes. PPA Badan diperiksa, nanti keluar SKP PPA Badan, keluar SKP PPN, keluar SKP PPA 21, keluar SKP PPA 22, pasal 15, 23, pasal 4 ayat 2. Kalau di total-total ujungnya ratusan juta. Ya, sampai miliaran. Dibanding kita melakukan review, ya. Review ini kan nggak sampai 100 juta ya, lebih aman. Sebelum memutuskan membeli suatu perusahaan. Jangan sampai kita beli suatu perusahaan, beli saham 20 miliar, tiba-tiba sebulan setelah itu keluar surat perintah pemberitahuan pemeriksaan. Di SKP-nya 10 miliar, berarti kita belinya jadi 30 miliar jadinya. Makanya pembelian perusahaan itu biasanya ada yang 3 yang dilakukan. Pertama, financial due diligence. Yang kedua, tax due diligence dan legal due diligence. Legal due diligence ini terkait dengan aspek hukumnya, termasuk kepemilikan tanah, pemilikan gedung dan lain-lain, aktenya segala macam. Sebelum perusahaan mencatatkan saham perdana atau inisial public offering di pasar modal. Sebelum mengajukan keberatan dan banding. Kenapa?
Karena keberatan ini kalau ditolak, kita kena sanksi 30%. Atau banding kalau ditolak, kena sanksi 60%. Sebelum itu harus yakinkan diri dulu kita punya peluang. Bagaimana meyakinkan diri harus direview. Ya, itu poin-poinnya kapan dilakukan review. Next. Bagaimana DJP sekarang memetakan wajib pajak? Ya, jadi dipetakannya wajib pajak itu dalam 4 tingkatan. Jadi tingkatan mana yang mau di SP2DK dan mana yang mau di SP2 diperiksa, mana yang mau di bukper. Jadi nggak asal-asal aja main tunjuk siapa yang diperiksa, siapa yang di SP2DK. Ini dikenal dengan piramida kepatuhan sesuai compliance risk management yang dipakai oleh DJP. Next. Ini sama juga di OECD juga ini ya. Jadi di piramida kepatuhan ini ada 4. Ya. Pertama adalah mereka patuh. Ya. Ini ingin melakukan hal yang benar, dia patuh. Ini DJP akan memudahkan dengan pelayanan. Makanya ini ada namanya WP patuh. Bisa pengembalian sementara, ya. Kapanpun minta kelebihan bisa dilakukan gitu ya. Itu WP patuh namanya. Salah satunya laporannya diaudit berturut-turut 3 tahun. Tidak pernah terlambat lapor SPT tahunan. Hanya boleh terlambat dalam setahun itu 2 kali SPT masa, tapi tidak boleh berturut-turut. Itu ada kriteria WP patuh. Yang begini tidak akan diperiksa. Ya. Kecuali dia melanggar. Ya. Atau yang mencoba patuh. Ya, udah diusahakan tapi tidak patuh. Ini dibantu dengan penyuluhan. Sering berdiskusi dengan AR. Yang ketiga, tidak mau patuh. Inilah yang dideteksi, diawasi dengan SP2DK atau diperiksa atau audit dengan surat pemberitahuan pemeriksaan SP2. Yang keempat, memutuskan tidak patuh. Inilah masuk bukper penyidikan sampai ke pengadilan. Ya, contohnya dipotong PPN orang, tidak di store. Potong PPN 23 orang, tidak di store. Laporannya 3 bentuk, untuk DJP lain, internal lain, bank lain, itu sengaja kan. Ini ada unsur mens rea, ya, sengaja. Pidana itu kan unsurnya mens rea. Niat untuk mengemplang, ya. Next. Dan kita dalam melakukan review harus paham apa yang menyebabkan terbitnya SKP. Itu yang harus dilindungi. Apa yang menyebabkan terbitnya SKP dan apa yang menyebabkan terbitnya STP. Itu kita harus paham. Ya. Kalau tidak masuk kategori ini, harusnya SKP dan STP tidak terbit. Next. Ini, jadi, ini dulu ya. Jenis sanksi perpajakan itu ada 2. Sanksi administrasi berupa terbitnya SKP dan STP. Ada sanksi pidana berupa hukuman kurungan, penjara, dan denda. Next. Sanksi administrasi, ujung sengketanya pengadilan pajak. Sanksi pidana, ujung sengketanya pengadilan negeri. Ya. Next. Ini yang kita harus paham kenapa SKP dan STP terbit.
Ini diatur di pasal 13 dan pasal 14 KUP. Kalau tidak masuk kriteria ini, terbit juga SKP, berarti SKP-nya salah. Ya, next. Nah ini ya, dalam jangka waktu 5 tahun, ini yang saya maksud kadaluarsa itu ya. Setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan SKP kurang bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Ya, jadi SKP itu tidak cuma dari hasil pemeriksaan, bisa dari keterangan lain. Keterangan lain itu misalnya Bapak Ibu naruh di SPT-nya rekeningnya 2, tapi data dari perbankan rekeningnya 5. Mobilnya bilang 1, ternyata dari Samsat mobilnya 3 gitu ya. Atau tanahnya cuma 1 di SPT, ternyata data PPN lain gitu ya. Nah, ini yang bisa keterangan lain namanya. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Bisa terbit SKP. 2, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, pribadi bulan Maret tahun berikutnya dan April tahun berikutnya untuk badan, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Nah, ini terbit nanti SKP secara jabatan. Ya. C, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan. Ya, selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. D, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tentang pembukuan dan pemeriksaan atau pasal 29 tentang kewenangan Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Jadi pembukuannya tidak diketahui. Ya, itu bisa terbit SKP. F, apabila ini enggak, yang di bawah nggak bisa kelihatan, geser ke atas, Pak. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan pengusaha secara jabatan. Jadi apabila DJP mengetahui kita tidak PKP atau kita tidak punya NPWP gitu ya. Ternyata ada data lawan transaksi kita, harusnya kita udah punya NPWP. Nah, mereka bisa menerbitkan secara jabatan atau menerbitkan PKP secara jabatan. Jadi kalau kita kita punya usaha barang kena pajak ya atau jasa kena pajak, DJP itu memiliki data dari lawan transaksi bahwa transaksi kita udah di atas 4,8. Mereka berhak untuk apa? Ya, mereka berhak untuk menetapkan PKP atau NPWP secara jabatan. Next. Yang kedua, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP kurang bayar sebagaimana dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak dengan diterbitkan SKP kurang bayar. Angka 2% ini sudah dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan HPP ya. Jadi angka-angka 2% ini yang tarif-tarif ini Bapak Ibu harus lihat ya. Undang-Undang HPP semuanya kan berubah ya. Imbalan bunga, sanksi itu nilainya berubah-ubah. Saya juga nggak ingat. 3, jumlah pajak dalam SKP kurang bayar dimaksud ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. B, 100% dari pajak penghasilan tidak atau kurang dipotong, kurang dipungut, kurang distor, dipotong, dipungut, tapi tidak atau kurang distor. C, 100% dari PPN
barang dan jasa dan pajak yang tidak atau kurang dibayar. Ya, next. Besarnya pajak yang terutama diberitahu oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti sesuai ketentuan perpajakan. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tidak diterbitkan SKP. Jadi kalau udah 5 tahun, tidak pernah diterbitkan SKP, berarti itu udah final. Kecuali untuk pidana. Ya, kalau pidana 10 tahun. Pidana itu kan jarang ya kan. Pemeriksaan bukper tuh 1 tahun nggak sampai 1.000 ya. Tapi kalau kalau pemeriksaan ini bisa 50-an ribu ya. SKP itu 2021 SKP STP terbit itu kalau nggak salah 220 ribu banyak. Ya, pemeriksaan itu kalau 2021 ya, saya kemarin baca laporan DJP itu, pemeriksaan itu 45 ribu SP2 terbit 2021 ya. 5, walaupun jangka waktu 5 tahun terlewat, SKP kurang bayar tetap dapat diterbitkan sanksi administrasi kalau dia dikenakan bukper ya sama pidana pajak ya. Tapi dengan Undang-Undang HPP ya ini SKP setelah di bukper itu udah nggak ada lagi, sudah pidana. Dengan Undang-Undang APP udah nggak ada ya. Kalau dulu ya. Jadi tata cara penerbitan SKP diatur berdasarkan PMK. Jadi Bapak Ibu harus paham PMK bagaimana tata cara menerbitkan SKP. Kalau jadi di KUP itu kan jelas kita punya hak dan kewajiban gitu ya. DJP juga punya hak dan kewajiban. Kalau hak kita dilanggar, kita bisa mengajukan sengketa ya. Bisa membatalkan SKP-nya. Saya nanti setelah ini nanti akan bicara bagaimana sengketa-sengketa pajak yang ada ya. Termasuk di pengadilan pajak. Beda kasus. Next. Kapan STP terbit? Nah, ini kita harus paham juga. Pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Misalnya Bapak Ibu kena PPh 25 dari perhitungan SPT harusnya bayar 3 juta sebulan ternyata tidak dibayar STP terbit. Atau harusnya 3 juta cuma dibayar 1 juta berarti kurang bayar di STP-nya kita. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan akibat salah tulis atau salah hitung di dalam SPT kita. C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Jadi kalau sanksi itu menagihnya pakai STP bukan SKP. Ya. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana Undang-Undang PPN dan perubahannya selain identitas pembeli ya. Dan entitas pembeli serta nama dan tanda tangan masuk dalam Undang PPN dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Kalau pedagang eceran kan nggak harus ada entitas pembeli ya. F. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Atau pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi. Jadi udah 3 tahun berjalan ya. Pajak masukannya udah dikreditkan atau udah diambil, ternyata tidak ada penyerahan barang itu bisa ditarik lagi. Ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Next. STP ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP ya. Kalau dia tidak dibayar bisa kena surat paksa dan lain-lain. Ini banyak sengketa ini di pengadilan pajak. Puluhan ribu sengketa ini di pengadilan pajak. Nanti ke depan kita akan cerita ya masing-masing contoh-contoh sengketanya. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP sebagaimana dimaksud ditambah sanksi administrasi 2%. Ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang APP dan Cipta Kerja. Terhadap pengusaha maksud selain wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi ya di undang-undang yang pasal di atas ya. Terhadap pengusaha sebagai maksud huruf G dikenai sanksi berupa bunga 2% per bulan
dari jumlah yang ditagih kembali dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pajak. Ini yang terkait dengan pengembalian pendahuluan ya. Sampai dengan tanggal penerbitan STP dan bagian bulan dihitung penuh. Ini juga tarifnya udah disesuaikan dengan Undang-Undang HPP dan Cipta Kerja. Next. Nah, bagaimana hasil tek diagnostik? Oh, ini ada yang kebalik ya ini. Next. Oh ya, apa hasil tek diagnostik review? Adalah temuan-temuan pajak terutang yang kurang bayar. Pemberian saran-saran perbaikan, misalnya jurnalnya salah, nama kode rekeningnya yang salah gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan atas temuan pajak ya, berdasarkan hasil dari TDR ini. Next. Siapa yang melakukan tek diagnostik review? Next. Next. Yang bisa melakukan tek diagnostik review adalah konsultan pajak atau akuntan publik yang memiliki keahlian perpajakan. Atau staf perusahaan yang tidak paham disupervisi oleh konsultan pajak atau akuntan publik. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan, silakan kerjakan, nanti kita berikan supervisi ini tata caranya, ini modelnya gitu ya. Apa yang diperiksa, bagaimana bentuk pemeriksaannya apa saja. Nah, ini bisa kita supervisi konsultan pajak atau akuntan publik atau staf perusahaan yang memahami tek diagnostik review. Jadi bisa macam-macam ya, bisa Bapak Ibu serahkan aja ke konsultan pajak, ini apanya semua GL-nya, SPT-nya, nanti mereka yang mereview. Atau kalau mau direview sendiri, boleh kita supervisi oleh konsultan pajak atau akuntan publik. Caranya kita tunjukin, jadi nanti Bapak Ibu tiap tahun tinggal jalan aja sendiri mereviewnya. Seperti apa gitu ya. Atau kalau tidak disupervisi berarti dikerjakan sendiri oleh staf perusahaan. Next. Apa langkah-langkah tek diagnostik review? Ya. Next, Mbak. Yang pertama, pahami gambaran perusahaan dulu. Kapan pendiriannya, apa kegiatan usahanya. Jangan langsung ke GL. Di mana kantornya, cabangnya apa, di mana gitu ya. Apakah dia berupa PT, CV, yayasan, struktur organisasinya seperti apa, lokasi pusat dan cabangnya di mana, aspek perpajakannya, di mana KPP terdaftar, kapan terdaftar, apakah PKP atau tidak, itu tuh harus diperiksa dulu. Setelah itu direview siklus akuntansinya kita harus lihat. Tolong di mute yang apa ya, yang suara bocor ya, Pak admin. Iya, Pak. Ya. Review siklus akuntansinya itu seperti apa? Sampai menjadi SPT itu rangkaiannya seperti apa? Membuat SPT itu ada kertas kerja atau tidak gitu ya. Kalau dia nggak nyambung itu udah pasti salah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Di buku besarnya angkanya 100, tetapi di SPT-nya neraca ya. Terutama neraca 100, ternyata tiba di SPT-nya angkanya jadi 500, itu ya beda namanya itu. Ya. Bagaimana siklus kita melakukan review? Jadi ada apa eh, review siklus akuntansi itu. Siklus akuntansi itu kan mulai dari transaksi, buat bukti,
jurnal, buku besar, di-accrue atau deferral baru menjadi laporan keuangan komersial. Kita harus paham tuh langkah mereka sampai menjadi komersial itu, sampai koreksi fiskal dan sampai dengan SPT. Laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini kan ini yang dibawa ke SPT. Nah, bagaimana dalam melakukan review, dia akan terbalik nanti kalau kita mereview itu dari ujung dulu, dari SPT-nya dulu. Nah, ini yang disebut dengan siklus review. Dan apa akibat dampak pemeriksaan yang sudah saya ceritakan tadi ya dari SKP STP? Periksa aspek formal perpajakannya dulu. Aspek formal itu terkait pelaporannya. Ya. Apakah PPh 21, 23, badan PPN dilaporkan atau tidak, ya. Gambaran SPT dan laporan keuangannya itu seperti apa. Baru kita bicara kalau ini udah ketahuan mana yang tidak dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan pasti kena STP dong. Mana yang terlambat ya pasti kena STP dong. Ya. Baru kita bicara pemeriksaan aspek material, ya. Aspek material itu ada equalisasi, baru kita bicara periksa PPh badan, PPN 21, 22 dan lain-lain. Next. Nah, ini yang saya sebut dulu tahapan siklus akuntansi. Next. Jadi siklus akuntansi itu kita harus paham di perusahaan tersebut. Bagaimana dia mencatat menjadi SPT. Jadi identifikasi transaksi di jurnal, diposting ke buku besar jadi trial balance, di-adjust, accrual dan deferral, baru neraca saldo yang telah disesuaikan. Baru dia menjadi laporan keuangan komersial. Ya, next. Kalau review atau pemeriksaan itu seperti apa? Ya, dia terbalik. Ya, kalau kita melakukan review, ini dibalik dari SPT dulu. Ya, baru bicara rekonsiliasi fiskal, baru bicara laporan keuangan komersial, baru neraca saldo, jurnal dan lain-lain, ya. Jadi sama dengan DJP melakukan pemeriksaan, dia tidak dari bukti dulu. Pasti dari SPT dulu. Makanya penyampaian SPT itu jangan menimbulkan kecurigaan. Seperti equalisasi, nama biayanya, biaya lain-lainnya nilainya besar banget gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Next. Next. Apa saja yang dilakukan di review? Next. Pertama, lakukan equalisasi dulu PPh badan dan PPN. Ya. Untuk menyambungkan omset. Yang paling bahaya itu kalau dikoreksi itu adalah omset. Karena kalau omset, pasti nanti misalnya omsetnya 10 miliar, tiba-tiba dikoreksi jadi 12 miliar. Berarti kan ada tambahan 2 apa dong? 2 miliar dong. Kali 22%. Ya, PPh badan kan 22%. Ditambah sanksi. Ya, kalau 22% aja berarti kan udah 4,2 ya. Belum sanksinya ya, itu PPh badan. Belum PPN-nya. Kalau 2 miliar tambahan berarti PPN-nya kan nambah 2 miliar kali 12%. Ditambah sanksi 100% PPN. Jadi koreksi 2 miliar tuh bisa apa? Bisa 8 miliar apanya sanksinya. Ya. 22% dari 22% dari 2 miliar sekitar 500 juta lah ya. Ditambah sanksi PPN-nya berarti 1 juta.
500 juta bisa 500 juta juga kenanya. Ya, kurang 200 juta pokoknya tambah sanksi 100% kan udah 200 juta PPN. Ya, kalau dia itu masih 10% ya. Jadi sang koreksi 2 miliar itu menyebabkan kita harus bayar tuh 1 miliar. Karena dia berimbas kepada PPH dan PPN. Jadi kita harus lakukan ekualisasi dulu. Next. Bagaimana prakteknya menyesuaikan angka penjualan dalam SPT badan ke angka penyerahan yang seharusnya dilaporkan dalam SPT PPN ekualisasi. Jadi bisa terbalik dari masa PPN, SPT PPN jadi SPT ke PSPT badan. Next. Nah, ini yang harus diperhitungkan dalam ekualisasi pajak keluaran dengan SPT PP badan. Bisa saja penjualan akhir tahun yang faktur pajaknya diterbitkan tahun berikutnya. Jadi penjualan Desember faktur pajaknya di apa? Di Januari tahun berikutnya. Atau penerimaan uang muka penjualan ini tidak masuk ke omset ya, tetapi dia udah dikenakan PPN. Dia masuknya ke neraca nih, bukan ke rugi laba. Jadi faktur pajak diterbitkan pada saat penerimaan uang muka atau dicatat sebagai penjualan pada tahun berikutnya. Juga selisih kurs antara pembukuan dengan faktur pajak. Jadi kurs accounting itu kan kurs BI ya. Faktur pajak ini kan kurs KMK yang mingguan ya. Pasti kalau sama antara omset PPH dengan PPN itu pasti salah tuh. Ya, nggak mungkin sama harusnya. Tapi tidak mungkin jomplangnya jauh. Ya, apalagi kalau dia menggunakan valuta asing. Ya, atau bisa juga salah posting atau kurang posting. Next. Nah, ini cara melakukan ekualisasi. Penjualan menurut SPT badan, ya. Nanti ini ekualisasinya terkait ini, uang muka yang berbeda ditambah dengan uang muka yang belum tercatat, ya, yang diakui di Januari 2015 gitu ya. Berarti kan nggak masuk. Next, ini kecilin dikit biar kelihatan, Mbak. Nah, ini dia. Jadi ujung-ujungnya angkanya itu akan sama nanti. Ya, setelah dikoreksi ini modelnya. Kalau jadi patokan PPh badan, baru dicek ke PPN ya. Kalau sebaliknya, next setelah ini. Nah, ini kalau ini patokan dasarnya adalah PPN. Baru kita cek ke PPh badan. Ya, harusnya nol kalau kelihatan nanti ekualisasinya. Selisihnya nol. Ya, next. Nah, juga ekualisasi SPT 21, 26 dengan SPT Badan. Pembandingan dasar pengenaan pajak PPh 21 dalam SPT masa PPh 21 dengan pos-pos biaya menjadi objek PPh pasal 21, 26 dalam SPT Badan. Juga ekualisasi SPT masa PPh 23, 26 dengan SPT Badan. Merupakan perbandingan dasar pengenaan pajak yang kita sampaikan di dalam SPT masa PPh 23, 26 dengan pos-pos biaya yang menjadi objek PPh 23. Next. Juga ekualisasi terkait ini ya pasal 4 ayat 2, 15. Terjadi biasanya selisih biaya jasa sewa, bunga, royalti, dividen bukan objek PPh 23. Ini biasanya jadi selisih ya. Pembelian material tidak bisa. Jadi contohnya begini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biaya servis mobil gitu ya. Servis mobil berkala itu misalnya 4 juta gitu ya. Dalam 4 juta itu yang servisnya kan cuma 500. Penggantian oli, penggantian ban, penggantian wiper, itu yang mahal kan. Nah ini yang menyebabkan selisih ya. Pembayaran gaji outsourcing, ketentuan tax reti itu yang menyebabkan selisih.
Atau keterlambatan pemotongan perbedaan tahun. Biasanya PPh 23 ini dipotongkan pada saat dibayar. Jadi misalnya Bapak Ibu eh, Bapak Ibu diaudit, berarti biaya auditnya kan muncul di Desember tuh, ya. Ternyata nanti orangnya bayar di bulan Februari tahun berikutnya. Berarti nggak nyambung pemotongan dengan biaya audit kan. Nah ini dia, ya. Karena PPh 23 tuh terutangnya saat dipotong, bukan saat dibiayakan. Beda dengan PPh 21. Ada selisih kurs penyihatan pada pembukuan atau pemotongan. Dia pakai kurs KMK ini. Next. Nah, ini kertas kerja yang bisa dibikin ya untuk dividen, bunga, dan royalti. Contohnya aja. Silakan Bapak Ibu kembangkan, bukan harus seperti ini, tapi ini contohnya aja. Next. Next. Nah, ini ekualisasi PPh 26 dengan PPN jasa luar negeri juga ini ada penyebab selisihnya. Next. Nah, ini kertas kerjanya juga ada contohnya ya. Bapak Ibu silakan kembangkan sendiri. Next. Nah, bagaimana prosedur review pendapatan penjualan ya. Jadi kalau saya perhatikan jurnalnya. Kalau salah jurnalnya itu pasti salah SPT-nya. Nggak mungkin benar ya. Prosedur jurnal pengakuan pendapatan bukti alur aspek contoh review perusahaan trading batubara ya contohnya. Next. Nah ini ya. Ini jurnal laporan keuangan pada saat dia jurnal pada saat bank diterima. Ya, Bank WNI penjualan segini. Jurnal seharusnya kan pada saat di invoice. Ya, jadi pada di invoice baru terbit piutang penjualan kan. Pada saat penerimaan pendapatan harusnya ada beban administrasi bank dan ada beban penalti. Ya, jadi angkanya karena ini dicatatnya ini 4,8 penjualannya. Padahal penjualannya adalah 4,9. Nah, ini contoh. Nah, kalau berkali-kali salah, berarti kan salah nih. Artinya apa? Harusnya dibenarin. SPT-nya udah nggak benar. Ya. Dari jurnal aja kita udah tahu bisa tahu salah. Jangan bicara angka dulu. Next. Nah, PT ABC mengakui pendapatan pada saat diterima uang sehingga tidak tercatat adanya piutang. Pengakuan pendapatan seharusnya PT ABC mengakui pendapatan saat invoice diterima oleh pembeli dan diterbitkan faktur pajak. Ya, next. Apa dokumennya yang kita cek? Ada invoice, kwitansi, PO, kontrak jual beli, bukti penerimaan kas, surat pernyataan kepemilikan nomor rekening, surat keterangan asal barang, bukti email biaya penalti, SPT tahunan badan dan SPT PPN. Next. Alur dokumennya seperti apa? Kita harus paham tuh proses bisnisnya itu seperti apa. PT ABC bekerja sama dengan pembeli dan dibuktikan dengan kontrak perjanjian beli. Kemudian terbit purchase order dari PT pembeli. Setelah itu barang dikirim ke pembeli. Setelah barang diterima oleh pembeli, terbit invoice dan dana akan diterima oleh PT ABC dalam jangka waktu 14 hari atau faktur pajak akan terbitkan pada saat invoice diterbitkan PT ABC. Next. Nah, ini terkait PPN ya kapan faktur pajak harus terbitkan. Ini nanti baca aja. Next. Next. Nah, sekarang prosedur review harga pokok penjualan terkait jurnal bukti alur pajakan. Next.
Nah, ini jurnal laporan keuangan pembelian Bank BNI gitu ya. Berarti kan waktu dibayar. Jurnal seharusnya pada saat diterima performa invoice untuk down payment harusnya uang muka. Ini bukan pembelian, uang muka harusnya. Ya. Pada saat penerbitan invoice final, finalnya adalah 3,1 penjualannya. Ya. Harusnya pembeliannya 3,1, bukan 2,5. Ya, jadi jurnalnya harusnya pembelian 3,1, uang muka dikembalikan, utang usaha ya bertambah. Nah, itu harusnya pada saat penerbitan. Nah, waktu dia dilunasi, utang usaha dikurang 592, Bank BNI 592. Makanya seorang reviewer ini juga harus paham akuntansi, harus paham jurnal. Ya, next. Bukti dokumennya ini sama ya, surat kirim barang, surat keterangan asal barang, bill of lading, bukti penerima SPT PA22, bukti pembayaran bank, dan lain-lain ya. Next. Alur dokumennya waktu pembelian juga harus tahu ya. PT ABC dengan penjual dan terbit kontrak jual beli, terbit untuk pembayaran down payment pertama, ini kita harus paham. Kemudian PT PMB menyiap batubara ditambang ke tempat penampungan batubara stockpile-nya ya. Diangkut ke pulau dimasukkan dalam kapal dengan conveyor. Ya, ini harus kita pahami alurnya, bisnis prosesnya. Next, kalau nggak paham bisnis prosesnya pasti salah dokumen yang diminta. Ya. Nah, contoh laporan tech diagnostic review. Next. Nah, ini contoh laporannya, coba digedein ya. Kami telah meriksa kontrak kerja, perjanjian jual beli, kita udah periksa kargo manifest, portes, melakukan pemeriksaan terjadi jurnal perusahaan, jurnal penjualan, pembelian, next. Melakukan pemeriksaan terhadap alur dokumen, ya, memastikan bahwa telah diperbarui atau masih berlaku. Temuan tech review-nya terdapat kesalahan pada jurnal ini, ya, semuanya kita sampaikan. Next, next, next. Rekomendasi melakukan perubahan pencatatan MIOB dan laporan keuangan perusahaan, melakukan pembetulan SPT tahunan badan, melakukan pembetulan SPT 21, ya. Nah, ini dia bentuk laporannya. Saya kira ini udah cukup, next saja. Jadi ini ya bentuk laporannya nanti kalau ini ada temuan begini ya terserah mereka minta tolong kita perbaiki SPT-nya atau mereka sendiri tapi kita ngarahin terserah. Macam-macam polanya. Silakan Mbak Farida kalau ada tanya jawab resen aja ya jangan apa Iya, yang Pak. resen dibuka ya. Oke, baiklah, Pak Sampurna udah menyampaikan materi yang luar biasa ini, Pak. Telah free lagi gitu ya. Berkah di bulan Ramadan ya, Pak. Amin, amin. Iya, luar biasa materinya, sangat detail gitu ya. Jadi, baiklah untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan raise hand. Berapa pertanyaan dulu nih, Pak? 3 ya? Ya terserah ya. Ya, bebas-bebas saja. Silakan Bapak Ibu sampaikan mungkin ada Jangan hasil di chat, pemeriksaan. jangan di chat ya, di apa ya? Ya, Di apa ya? Resen ya supaya dibuka biar dengar. Kalau enggak terpaksa saya ulang pertanyaannya lagi. oke. Yang pertama Mbak Yuji ya. Silakan Mbak Ya, Yuji. ya Bu, terima kasih. Ya, Eh, Baik, sama-sama. selamat sore Bapak, Ibu semuanya. Jadi, em, saya kan lagi nge-review pajak untuk perusahaan gitu. Nah, jadi indikasinya itu dia nggak ngelapor pajak dari tahun 2020, dari tahun 2020 dan baru direview di tahun 2025. Nah, itu kan pasti ada sanksi-sanksinya tuh ya Pak. Sanksi sanksi bunga dan segala macam. Nah, Ya, untuk sanksi bunganya ini kan setelah HPP itu kan perubahan sanksinya itu suku bunganya mengikuti yang di KMK. BI ya Pak, KMK ya. Nah KMK itu yang ditetapkan. Ya, ya ya yang di KMK. Nah itu yang saya mau tanya, kira-kira untuk
misal dia bayarnya kan baru di tahun 2025. Nah, suku Ya. bunganya itu mengikuti yang keluar KMK yang keluar di tahun 2025, atau kan dari 20, 21, 23, 24 kan dia nggak bayar tuh. Dia ngikutin suku bunga yang di tahun itu atau di tahun dia bayar di tahun 2025 ini, Kak? Di tahun dia bayar dong. Tahun Oh, dia di tahun bayar dihitung ke belakang bulannya. ya untuk suku bunganya yang keluar KMK tahun 2025 berarti ya, Pak. Iya, iya. Nah, oke, Pak. Terus juga saya mau tanya satu lagi boleh nggak, Pak? Ya boleh, boleh, silakan. Ibu Ya. dari mana, Jadi Bu? sebenarnya saya ini Pak mahasiswa cuman lagi magang gitu terus. Oh, iya, iya. Nah, sekalian saya mau tanya karena ini berhubungan sama tugas akhir Nanya. saya, Pak. Boleh ya, Pak? Ya, boleh, silakan. Kalau Jadi sampai ilmu saya jawab. Kalau enggak, ya jadi PR dulu. ya boleh. Semoga deh ya, Pak. Nah, jadi kan tugas tugas akhir saya itu tuh tentang rekonsiliasi fiskal. Ya, Nah, jadi di data yang saya punya itu si perusahaan itu merekonsiliasi ada satu akun namanya akun biaya akta dan perizinan. Itu tuh dia koreksi positif. Nah, kira-kira itu kenapa tuh Pak dikoreksi positif biaya akta dan perizinan? jangan-jangan apa enggak under table enggak menyogok orang enggak Nah, supaya cepat dipakai apa makanya dikoreksinya. Kalau real biaya akte kan boleh dibiayakan, Bu. Tapi oke, kalau pakai pelicin dia tentu nggak bisa karena nggak ada bukti kan. Supaya oh, mempercepat itu kan dipakai oke. apa orang dalam kan dikasih duit. Nah, kalau itu memang nggak bisa jadi biaya. Tapi kalau secara resmi ada berdasarkan aturan PNBP penerimaan negara bukan pajak ngurus akta itu bisa dibiayakan. Itu Bu. Oke, Pak. Nah, terus boleh lagi satu Pak. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Nah, ini berkaitan sama Natura kemarin. Nah, kan Ah, kalau sebelumnya itu di Cap 220 tahun 2002 itu kan biaya internet, biaya telepon, biaya kendaraan itu kan koreksinya 50% ya. Nah, tapi ya, itu kan termasuk dalam fasilitas Natura gitu kan. Nah, tapi ya, kan setelah ada HPP kemudian ada kemarin PMK 66 itu biaya biaya itu kan dapat jadi pengurang penghasilan bruto. ya. Kira-kira si keputusan di Rendo 20 tahun 2022 itu masih berlaku atau enggak tuh, Pak? Yang 50-50% nggak berlaku lagi, Bu. Harus ngikuti PMK 66, Bu. Terkait natura dan kenikmatan. Berarti dia tetap dikoreksi 50% gitu, Pak. Nggak ada cerita 50%-nya nggak ada. Oh, berarti Setelah sekarang mengikut oh, bulat mengikut PMK 66, Bu. berarti nah, karena penelitian saya itu tuh untuk laporan yang tahun 2022 sama 2023. Berarti itu semuanya ngikutin yang PMK. Soalnya kan PMK keluar tahun 2023 ya, Pak. Ya, kalau nggak salah 66 itu 2023, Bu. Berarti untuk 2022-nya masih pakai yang keputusan Lama. itu yang 2002. Ya, yang lama Oh, masih 50%. oh ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, ya, Bu. Oke, Mbak Yuji, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kalau masih ada lagi, raise hand. Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Oh iya, Mbak Kristina. Silakan, Mbak. Dari mana, Mbak? Iya, selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi di saat ini saya mau bertanya tentang kalau misalnya di satu perusahaan yang laporan SPT-nya, laporan keuangannya itu sudah diaudit oleh KAP gitu, Pak. Itu Ya. persentase kemungkinan untuk diaudit lagi oleh pajak em, ada nggak ya? Kalaupun ada, atas dasar apa gitu? Itu yang pertama. Terus Hmm. yang kedua, Saya jawab satu-satu dulu ya. iya, boleh-boleh, Pak. Ya, kalau dia diaudit, artinya eh, resikonya menjadi rendah, tapi bukan tidak diperiksa. Belum tentu tidak diperiksa ya. Karena beda ya, kalau audit perpajakan itu 100% dia bicara kebenaran. Makanya SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas.
Beda dengan audit akuntan publik. Audit akuntan publik itu bukan untuk kepentingan perpajakan. Ya, dia kepentingannya apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau bukan. Bukan untuk kepentingan dan perpajakan. Dan audit akuntan publik itu sifatnya bukan kebenaran, dia kewajaran. Makanya dia opininya kan wajar atau tidak wajar kan. Karena dia menggunakan metode sampling dalam melakukan audit, bukan semuanya diperiksa. Itu Mbak. Jadi nggak ada jaminan kalau diaudit tidak akan diperiksa. Oh iya iya, baik Pak. Ya. Nah, ngerti-ngerti. Oke, nah yang kedua ini terkait dengan PPN. Nanti kalau misalnya kita diperiksa nih Pak, nah terus kita ternyata ada transaksi misalnya dengan vendor yang sebelumnya kita beli ke dia, dia kenain PPN gitu. Tapi pas misalnya ternyata bersaing harga dia nggak bisa gitu, jadi dia em, nggak pungut PPN ke kita. Nah itu nanti jadi kenanya ke kita apa ke vendornya ya Pak? Kalau di saat Sobat, diaudit nanti. ya. Jadi kalau diperiksa Mbak, kewajiban untuk menagih PPN itu kan bagi penjual, gitu ya. Bagi penjual kewajibannya. Kita pembeli kan nggak ada kewajiban. Kalau nggak ditagih ya nggak apa-apa. Hanya memang ada klausul di PPN itu tanggung renteng. Hmm. Tapi kondisi tanggung renteng ini sepanjang yang menjual itu tidak ditemukan. Kalau dia lari gitu ya, orang pajak nyari nggak ketemu, itu bisa larinya ke kita. Tapi sepanjang dia masih bisa dicari, Hmm. kita nggak ada masalah. Di PPN itu ada tanggung renteng, kalau di PPH nggak ada. Oh, Gitu ya Mbak. Jadi oke, kewajiban motong itu kan di dia. Kalau dia nggak motong PPN ya udah urusan dia gitu loh. oke Pak. Ya, Jelas, makasih Pak. ya. Baiklah Mbak Kristina, terima kasih. Jadi Pak, nyambung sebentar pertanyaan Mbak Kristina itu saya tuh pengen Ya, nanya juga gitu ya sebelum ada yang nanya. Jadi kan misalnya ada case dia itu di PKP secara jabatan Pak. ya, Nah itu mundur ke belakang Pak ya. Jadi ini penjual, dia waktu jual kan belum PKP, dia kan nggak pakai PPN dong gitu Pak ya. ya, ya. Nah terus pada saat dia di PKP ternyata dia omsetnya udah di atas 0,8. Jadi dia di PKP secara jabatan mundur ke belakang berapa tahun tuh 3 tahun. Nah itu yang tanggung penjual itu Pak, yang tanggung beban PPN-nya itu karena PKP jabatan. Iya, jadi Memang PK, benar begitu Pak. PKP jabatan itu timbul kalau DJP itu mengetahui seharusnya kita udah PKP. PKP ya. Berarti kan dari data yang dia terima, bisa dari lawan transaksi ya dikumpul-kumpulin, udah di atas 4,8. Dan barang yang kita jual itu adalah barang kena pajak atau jasa Ya kena betul. pajak. Nah, kalau dia tetapkan secara jabatan, dia bisa trace ke belakang. Ya, Sejak kapan kita harusnya PKP? Nanti ditagih PPN-nya sampai ke belakang, maksimal 5 tahun. ya betul. Jadi penjual yang nanggung Pak ya. Iya, Nah, nggak bisa dia dia tagihkan ke pembeli nggak bisa gitu. ya Nggak mau lah. kewajiban PPN itu kan di penjual, Bu. Iya ya di penjual ya. Kita yang nagih PPN kan. Pembeli kan Iya. menerima aja kalau dia tagih PPN kita bayar kan itu. Iya. Heeh, Oke baik. ya. Terima kasih Pak. Nah ini udah ada Pak Iketut Tangkas silahkan Pak. Ini dari Lampung ini mah. Iya. Ya, Oh Pak dari Pur. Lampung ya. Silakan Pak Ya, Ketut. nanya sedikit terkait materi yang minggu lalu. Kan saya minta ininya belum ada apa namanya materinya Pemerik- di set. Pemeriksaan. Ya, kan Ada materi pemeriksaan kemarin nggak? Tolong dibagi aja sini apa di chatnya tolong dibagi apa Pak? Ya, ya gimana nah Pak terus Ketut? gini, kemarin kan Pak Pur jelaskan terkait angsuran PPh 25 yang bisa kita biayakan tidak dikreditkan dalam SPT badannya. Itu kira-kira. Tapi contoh misalnya saya kalau saya kreditkan semua kan menjadi lebih bayar. Nah biar tidak lebih bayar kan katakanlah 1-2 bulan angsurannya dibiayakan gitu Pak. Seperti penjelasan Ya, kemarin.
Hmm, Apakah sementara pada saat buat billing itu kan sudah terekod kalau itu angsuran. hmm. Apakah nanti tidak menjadi masalah kalau atas 1-2 bulan terhadap angsuran itu kita biayakan? Kira-kira gitu, Pak. Iya, walaupun udah terikot, pada dasarnya ini pendapat Hmm. saya ya, ditanya sama orang pajak Ya. juga mungkin akan berbeda-beda. Yang namanya hak bisa nggak dipakai, Pak? Nah, berarti nggak ada masalah Kewajiban yang kira-kira nggak gitu. boleh. Ya, kalau jawab Ya. saya seperti itu. Yang namanya hak boleh kita buang. Kewajiban yang nggak boleh dibuang. Walaupun udah kerikot sama dia kan nggak di adjustnya. Hmm. Ya, Nah, sorry. It- Pada ya, saat pengakuan angsuran kan kita akuin sebagai prepaid itu di jurnalnya. ya. Nah, otomatis kalau mengoreksi itu kita masuk menjadi biaya dong. Berarti menambah hak biaya lagi di laporan rugi laba tahunan kira-kira, Pak. Kalau gimana Pak Pak Ketut? Nah, pada saat kita bayar angsuran 25 misalnya, kita biayakan nih. Nah, kan tadinya kita ngakuin pada saat pertama bayar kan sebagai prepaid atau pajak Ya, atau angsuran. ya, Angsuran pajak kan kita akuin sebagai pajak uang muka pajak. Nah, ya. atas uang muka pajak itu kan kita biayakan sekarang berarti dia istilahnya menambah beban lagi dong dalam satu tahun laporan rugi laba itu, Pak. Menambah biaya untuk kepentingan komersil, Pak. Laporan Hmm, keuangan akuntansi, Pak. Tapi ya, ya. dikoreksi fiskal karena PPh itu nggak bisa jadi biaya untuk kepentingan perpajakan, Pak. Ya, 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 ya. Oh, berarti di laporan keuangan fiskalnya kita tidak akui gitu ya, Pak. Iya, Ya, ya. Baik, baik, Pak Kus. Sementara itu, makasih, Pak. iya, iya. Oke, Pak Ketut. Tadi ada siapa? S, Mbak S Farida ya? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bu Farida. Ya, sama nama kita. Eh, Dari halo mana? Pak Supro, saya freelance Bu. Jadi Oh, sekarang tuh saya ada di LBH. Saya udah beberapa kali ikut kalau Pak Sampurna lagi Pak ada acara Sampun. gitu. Ya, Mm-mm. eh, apa kabar Pak? Kabar baik, Sekarang Bu saya mau Farida. lama banget nggak ikutan acara Bapak lagi. Gini Pak, sekarang tuh saya ada tangani satu perusahaan. Jadi itu perusahaan baru 2024. Nah, Ya, belum ada transaksi. Lalu di 2025 ini mereka tuh udah ada modalnya tuh sekitar dua di atas PKP itu Pak 10M ke 20M gitu. Nah, apanya belanjanya modalnya atau omset? modal di akta, modal di akta. Iya kan nggak ada pengaruh kan KPKP kan? Ya, nggak pengaruh. Namun Pak, pada saat 2025 sampai bulan ini nih Pak, di bulan Maret ya, mungkin rencana Ah, sampai Juli ya, itu mereka tuh belanja belanja persediaan tuh, karena kan trading ya Pak, itu ya. sampai sekitar 12 kontainer, jadi lebih 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 gitu di atas PKP gitu. Itu gimana Pak? Apa ajuin PKP atau enggak ya Pak ya? Seperti itu. Kalau apa PKP itu kan dari omset, dari penjualan, Mbak, bukan dari Oh, pembelian. ya ya, berarti berarti kalau Kalau nanti kalau kalau omsetnya belum sampai 4,8 kan boleh tidak PKP. Bukan dari pembelian, Mbak. Kecuali oh, dari penjualannya 4,8 tuh baru. berarti nanti nunggu nunggu mereka mulai penjualan baru diajukan PKP gitu aja ya. Iya, bisa. Trade. Sebetulnya PKP itu kalau kita jual barang, Hmm. bisnis kita apa? Bisnis kita jual barang atau jasa kena pajak kan wajib PKP. Hanya dapat fasilitas belum PKP kalau omsetnya masih di bawah 4,8. Terserah Iya. kita mau di sebelum sebelum 4,8 kita mau jadi PKP juga boleh kan kan nggak apa-apa. Misalnya Iya. kita waktu mau beli nih ternyata ada pajak masukannya kita ingin manfaatkan ya PKP dulu gitu Mbak. Halo. putus kali. Pak Ya. Farida, ya.
putus kali ini, Pak. Ya, Oke, masih ada lagi? Silakan. Belum ya, belum. Kalau belum ada, saya mau discuss lagi, Pak. ya, Seandainya ada case begini, Pak ya. Tadi kan case PKP secara jabatan. hmm, Sekarang PKP mandiri atas kemauan sendiri gitu loh, Pak. ya, Nah, sebenarnya ini wajib pajak, misal dia nggak tahu, memang nggak tahu sama sekali kalau ini UMKM, Pak. Dia nggak ya. tahu sejak tahun 2022 itu dia tuh ternyata sudah di atas 4,8 Ah, ah, sampai dengan saat ini ya 2000 dia ya, sudah. Jadi dia atas inisiatif sendiri dia PKP sendiri tahun 2025. Nah, ya. atas selisih omset yang tahun 2022 sampai dengan 2024 itu kan harus pembetulan kan, Pak? Jadi wajib pembukuan kan sudah di atas 4,8 ya. Oh, ini terkait PPN atau pembukuan? Omset dia sebelum Enggak, PKP, ya Pak? enggak. Ini terkait PPN 4,8 ini kan banyak, Mbak. Iya, Pengguna norma bicara 4,8 juga. Ter, iya, apakah pakai norma atau pembukuan gitu ya? iya, PP 55, PP 23 kan bicara 4,8 juga UMKM. iya. Mm-mm. Penggunaan pasal 31 yang eh, setengah tarif normal Oh itu iya, 4,8 juga. iya. Terkait penetapan PKP kan 4,8 juga. Ah, yang mana dari yang 4 nih yang mau dibicarain? Oh Nah, dia ini pakai yang beda-beda aturannya. iya, dia pakai PP final sebelumnya, yang PP 55 ya. Ya, lima sekarang PP lima 55 dulu kan sekarang PP 46 sampai PP 23 kan. ya, pertama PP 46 terus lanjut Setelah PP ganti 23 PP, kan. sekarang PP Terus sekarang 55. ya sejak 2024 ya Pak 2000 ya. Nah, itu yang atas sama ini kan dia yang 2022 1% ya, 0,5 apa. Ya Itu 0,5. ya 0,5. Atas selisih omset itu kan seharusnya dia melakukan pembetulan nggak itu Pak? Selisih omset dari mana, Bu? Dia tuh kan semestinya ternyata sudah di atas 4,8 Jadi kalau M dia peredaran brutonya. Mm-mm. 1 tahun 4,8, Mm-mm. misalnya 1 tahun 4,8 udah 5 miliar gitu ya. Ya, Mulai mulai pembukuannya tahun berikutnya, bukan pas tahun itu. Jadi misalnya tahun hmm, 2024 ternyata udah sampai 5 miliar. Dia ya, pakai PP 55 gitu ya. mm-mm. Nah, itu nanti mulai dia menggunakan pembukuan adalah di Di tahun tahun- 2025, bukan pada saat dia di atas 4,8 itu, Bu. Iya. Jadi atas yang sudah dibayar itu Pak, misalnya Gimana? dia omsetnya udah 6 M, berarti tahun berikutnya kan dia menggunakan pembukuan. Ya, Kalau dia dapat surat di tahun sebelumnya, omsetnya sudah 6 M, ternyata dia baru PKP tahun sekarang. Nah, itu gimana, Pak? kalau dia di PKP secara jabatan, dia bisa ditarik ke belakang, Bu. Ya, Tapi kalau dia mandiri, PKP-nya yang lama itu heeh, tidak dikenakan. nggak dikenakan. Iya, faktur pajak itu terbit kan kalau kita PKP. Kalau kita nggak PKP Mm-mm, kan nggak bisa terbitin. iya. Terus kalau misalnya dia dapat surat SP2DK, Pak, ternyata hasil temuan eh, dari pihak pajak menemukan pembeliannya sendiri sudah 6 M. Berarti penjualan dia nggak mungkin di bawah 4,8. Nah, temuannya begitu Oh, misalnya. enggak bisa. Pembelian kan Heeh, lain ceritanya. Kalau persediaannya gede gimana? ya, Nggak bisa asumsi begitu. Dia misal dari bayar, pihak pajak. ya misalnya dia udah beli 6 miliar. Ya, Pasti penjualannya di atas 4,8 asumsi namanya. asumsi ya. Nggak bisa Tapi dipakai. belum belum dibuktikan gitu kan, Pak. Ya, kalau persediaannya 5 miliar gimana? Memang ada Tapi, dijual. tapi apa mungkin, Pak, kalau akhir tahun persediaannya besar? Ya bisa aja kalau Bisa. tiba-tiba dia belinya barangnya Banyak ya. 24 Desember kan bisa aja. Oh iya. Jualnya di Januari. Oke, baik, Pak. Udah banyak yang ini raise hand. Silakan
siapa? Alwati ya? Alwati dulu ya. Silakan, Mbak. Izin selamat sore Bapak Ibu. Ya, Mm-mm. silakan. Ini kemarin kan saya ada dikasih tugas ya dari Desi. bos. Bosnya bos lalu jadi saya freelance gitu kan. Jadi ada perusahaan dia bergerak di bidang ternak ayam gitu. Jadi kayak plasma aja gitu yang kerja Ya, sama KFC. Nah, ya. di Desember 2024 itu sedang proses dia untuk menernak ayam dan itu dia panennya di Januari 2025. Nah, izin tanya Pak, kalau seumpama lah kasusnya gini, berarti kan ada separuh biaya itu dia seharusnya belum menjadi biaya di tahun 2024. Jadi itu gimana ya Pak? Ditangguhkan aja gimana ya? Harusnya kalau secara akuntansinya itu kan akresi, Bu. Apa itu kan? Kan masuk ke nilai ayam itu kan? Benar nggak? Biaya makannya kan menambah nilai ayam, bukan jadi biaya kan? Itu yang dimaksud ya, bukan ya? Jadi ini Pak, pendapatan waktunya itu kan di Januari 2025. Nah, Heeh, mulai menernaknya di Desember gitu. Jadi kan 2 bulan, per 2 bulan baru bisa panen kayak gitu. heeh. Kalau Jadi seumpamanya separuh biaya diakui di 2024, nah itu bukan cut off yang bagus nggak sih Pak? Harus yang panen berapa biayanya gitu nggak sih Pak? ya nanti kan ditunda dulu biaya itu ke apa Bu? Menambah harga perolehan ayam ya. Itu biaya-biaya contoh kan beli beli apa pakan atau apa gitu ya. Ya Bu, mana Ibu tadi? Ke Halo? sinyal mungkin Pak ya. Oh iya. Oke, kita lanjut ke Pak Lisin. Silakan. Halo, selamat sore Pak. Sore Pak. Ini Pak, saya mau tanya, apabila seorang dokter Pak kerja di Heeh, 3 rumah sakit, heeh. dan mendapat bukti potong Pak, total brutonya dalam 1 tahun itu misalkan 6 M. Nah, Ya. aspek perpajakannya tuh seperti apa Pak? Apakah wajib pembukuan atau tetap bisa memakai norma? Lalu apakah harus wajib PKP atau seperti apa Pak? Jadi norma ini peredaran bruto Pak ya. Kalau Ya. kita peredaran bruto itu kan jual barang atau jual jasa ya Pak ya. Nah, kalau dia dipotong kan nggak perlu pembukuan Pak. Hmm, Kan dia usaha sendiri kan. ya, dia bekerja di rumah sakit. Iya berarti kan dipotong orang kan ngapain pembukuan? Hmm, Yang dimaksud jadi penghasilan itu kan ada 4 Pak ya jenisnya Pak ya. ya, ya. Ada dari peredaran bruto. Peredaran bruto itu jual barang atau jual jasa. Ada sebagai pekerja. Pekerja itu misalnya dia kayak di rumah sakit digaji gitu ya. Atau jadi komisaris atau jadi direktur kan digaji itu pekerja. Yang ketiga itu adalah kalau dia pendapatan dari kegiatan seperti dia dapat undian, dapat hadiah itu kegiatan. Yang keempat adalah dari penggunaan aset. Seperti dia punya tanah, ada passive income. Punya tanah disewakan, punya rumah disewakan, ruko disewakan, duit di deposito itu berarti dari passive income, Pak. Jadi yang dimaksud peredaran untuk norma itu hanya dari peredaran bruto, Pak. Kalau dia Hmm, nggak berusaha kan nggak ngapain dia pakai pembukuan. hmm. Lalu Pak, yang dimaksud sebagai pekerjaan bebas sebagai dokter ini yang seperti apa ya Pak? Kalau dia punya klinik, Pak. Oh, begitu ya Pak. Ah, Oh, selagi dia bekerja sebagai karyawan di rumah sakit, berarti itu bukan kategori peker- peredaran bruto maupun iya, bukan peredaran bruto, Pak. bukan. Pekerjaan bebas ya, tidak terikat. Tapi bukan peredaran bruto, Pak. Yang Hmm, peredaran bruto itu jual barang, Pak. oke.
Itu jual jasa gitu ya. Jual jasa itu misalnya kita punya kantor pengacara gitu. Mm-mm. Itu Berarti Pak. tidak perlu PKP juga ya, Pak? Kalau dokter kan nggak PKP Pak. Jasa kesehatan kan nggak kena Pak. Ya, saya sempat baca kemarin jasa kesehatan tuh dibebaskan, Mm-mm. PPN-nya dibebaskan. Dan lagian apa Pak? Itu PKP itu kan dari peredaran Pak. Hmm. Kalau dia bergaji masa itu kan bukan peredaran Pak. Hmm. Masa Iya, Pak. sekarang orang gaji pegawai gitu ya. Direktur bank. Mm-mm. Gajinya 100 juta atau 200 juta kan. Bisa aja dia setahun tuh dapat 5 miliar. Kan nggak PKP dia pegawai kan. Iya. Kan nggak PKP. PKP itu penyerahan dari penyerahan Pak. Penyerahan barang dan jasa Pak. Mm. Kalau dia pegawai kan bukan penyerahan jasa Pak. Iya. Mm. Baik, Pak. Jadi, Eh, jadi terima kasih, Pak. konsep PPN-nya harus kita dudukkan dulu Pak. Ada Oke, lagi yang bertanya silakan. Pak Imron ya, silakan Pak Imron. Pak Imron, Mbak Vina dulu ya, Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Oh ini Pak Imron, silakan Pak Imron. Belum ada. Pak Imron. Oh ya, belum. Mungkin sinyal kali. Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Audionya di on kan Mbak Vina? Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mau tanya Pak, Ya, ya Ah, Bu. ya jadi gini Pak, kalau misalkan satu perusahaan pada Nah, anggaplah misalkan di bulan Oktober itu dia tidak punya uang untuk membayar supplier. Nah, ya. terus kita melakukan pinjaman ke pemegang saham. Apakah Ya. itu merupakan objek PPh, Pak? Kalau pinjaman enggak dong. Kalau Enggak. pinjaman kan enggak. Nah, sekarang pada saat pemegang saham itu anggaplah misalkan setor 100 juta nih untuk pembayaran vendor selama bulan tersebut Ya. masuk ke rekening bank. Nah, Nah, itu penjelasan kita pada saat pemeriksaan itu apa ya? Karena biasanya ya pemerintah menganggap uang makan pemeriksa itu pendapatan. enggak bisa saja dia bilang oh itu harusnya dikenakan bunga kan gitu Ya, biasanya. betul. Itu biasanya, Bu. Kalau memang kondisi kan tentang ada kriteria dikenakan bunga itu harus dibaca dulu, Bu. Kalau memang lagi kepepet minjam uang apa salahnya? Oh, kalau Hanya kadang-kadang orang DJP kan, Heeh. oh ini sama dengan minjam bank ini, kamu harus potong Nah, PPh iya Pak, 23-nya itu kadang-kadang, Mbak. Itu betul. harus dilihat apanya, Mbak, aturan pengenaan bunga secara apa itu, Mbak, secara jabatan itu, Mbak Vina, Oh, ya. Tapi iya. biasanya kalau sebentar sih nggak ada masalah 2 bulan gitu ya. Talangin dulu gitu nggak ada masalah. Oh, sekarang kalau misalkan Pak mau tanya lagi ya, kalau misalkan kita pinjam di Oktober, tapi kita baru bisa mengembalikan ke pemegang saham itu sekitar bulan Februari tahun berikutnya, apakah masalah begitu-begitu Pak? Kena bunga atau segala macam enggak? Kadang ya itu bicara debt equity ratio kan ada perjanjian apa tuh? Bicara bunga atau tidak itu kan bicara DER, Bu. Oh, Aturan DER tuh lihat di apa, Bu, di internet ada tuh. mm-mm. Dia hitung berdasarkan debt equity ratio. Harus 4:1 gitu loh, yang dikenakan bunga dengan yang tidak. Oh, ya. Baiknya Pak untuk istilahnya untuk internal, kalau kita pinjam seperti itu, dokumen apa yang harus kita siapkan Pak? Ya harus apa, Bu? Jelas perjanjian pinjam minjamnya, Bu, untuk sementara. Oh, gitu. Harus ada apa hitam di atas putihnya, apalagi nilainya besar. Oh, Jadi kita tahu itu apakah pinjaman sementara atau apa gitu loh. iya. Daripada dianggap nanti berarti kalau dia dipinjam dari apa? Dari pemegang saham, di kita kan muncul utang.
Betul, Di dia SPT-nya muncul piutang kan, betul. itu sebagai dasar kita Oh, sampaikan. berarti pemegang saham juga pada saat pelaporan SPT 2024, anggap Pak ya, dia harus Ya, melaporkan punya piutang ke PT kita gitu ya Pak ya? iya, kalau Oh, nggak nyambung dong. ya, ya, ya. Karena Paham. di SPT kita kan kita sampaikan utangnya ke siapa kan. Baik, Kan di SPT kan kita sampaikan, kan nggak bisa kita ngisi SPT itu utang lain-lain, nggak bisa gitu. ya, Ke siapa utangnya? Nilai besar ya, kecuali nilai kecil. ya. Itu Baik. Bu. Terima kasih Pak. Ya Selamat sore. sama-sama Bu. Ya. Oke, Mbak Pina. Bu, boleh Selanjutnya, izin saya mau bertanya? Silakan Pak. Pak. Ya, Ya, silakan Pak. Pak. Selamat sore, Pak Sempurna ya. Ya Saya Pak, gini, mau bertanya seorang dari siapa nih uh, Pak? dari Arif. Saya Oh iya. pekerja kan dokter yang memiliki penghasilan yang diberikan bukti potong dihitung dari DPP. DPP itu penghasilan dikali DPP 5%, baru kali tarif. Nah, Ah, bagaimana cara pelaporan SPT-nya? Itu pada akhirnya banyak kekurang bayar ya. itu yang saya apa Pak? Saya juga ribut ya kan, dengar itu ribut kan. Sebetulnya bukan itu yang menjadi dasar Pak, bukan 50%. Jadi mereka itu dokter itu di apa? Di apa namanya di kalau sama rumah sakit itu kan dia profit sharing, Pak. Jadi misalnya Ya, insentif lah, pembayaran ke istilahnya insentif. Ya, enggak, dia waktu nagih ke pasien itu kan 100 gitu ya. 100 itu kan 40%-nya untuk rumah sakit kan. Ya kan bagi hasil. Jadi yang dapat sama dokter itu cuma 60% sebetulnya kan. Hanya waktu memotongnya dokter itu diambilnya dari 100. Itu yang jadi masalah, Pak. tapi ada kali 50-nya DPP. Ya mungkin aja pakai 50, tapi dasar pengenaan itu, Pak. Hmm. Kalau yang terkait isu yang ribut sekarang ya, setahu saya seperti itu. Jadi pada akhirnya kalau hitung-hitung kok banyak apa Gede banget. kurang bayar. Ya karena hitungan terakhirnya itu dasarnya dari 100, Pak. Padahal 100 itu bukan penghasilan dia, penghasilan dia cuma 60. Itu Jadi yang jadi masalah, Pak. boleh nggak kalau kita ambil ambil hitung balik dari bukti potong yang diberi yang kita terima, kita Aha. hitung kembali sehingga penghasilan kita tidak sebesar yang di di dasar perhitungan pajak. Iya, jadi itu yang saya bilang, itu harus dikaji, harus ngomong sama orang pajak. Kalau dia dihitung dari 100, berarti pajak itu double dong. Oh, dokternya mengakui yang 40 profit sharing itu sebagai penghasilannya, sedangkan rumah sakitnya juga mengakui, kalau pandangan saya seperti itu. Harusnya penghasilan mereka cuma dari 60. Gitu, Ya, Pak. karena diambil 100, akhirnya Iya, dibuat DPP-nya kali 50 iya, iya enggak. sehingga pajak yang dipotong kecil. Dasar pengenaan pajak itu yang salah, Pak. Kalau Yang menurut saya masalah ya. seperti itu. Iya. Itu Oke. kan Jadi harusnya kalau ada itu pemeriksaan pajak, harusnya dari apa di dokternya rumah sakit itu waktu nerima uang itu. Misalnya uang terima 100 gitu ya. Ah, jurnalnya dua harusnya pendapatan rumah sakit 60, hutang 40, hutang ke dokter 60. Jadi yang penghasilan dokter itu cuma 60 gitu loh. Nah ini enggak, semuanya dianggapnya penghasilan dokter. Akhirnya dipotongnya dari 100. Gitu Pak. oke, oke. Ya, Itu ya. yang Jadi bikin masalah. Dan bukan dan 60, bukan 60, 60, 40, 40, 60. ya ya 60 kan dokter kan. 40 60 rumah sakit. untuk rumah sakit. Ah iya terbalik lah. Pokoknya itulah kira-kira. 40 untuk dokter. Harusnya penghasilannya kan dari 40 kan dokter itu hitungannya kan. Ternyata dari 100. Kalau saya melihat tuh double penghasilannya Pak. Di dokter diakui sebagai penghasilan, di rumah sakit juga diakui penghasilan yang 60-nya. Itu kan nggak wajar.
oke. Itu Pak. Oke. Tapi kayaknya Jadi DGP-nya bertahan kayaknya itu nggak tahu. jadi Kalau saya caranya bagaimana, Pak? Kita apa Pak? hitung sendiri. Kita hitung Ya sendiri. harusnya hitungnya dari 60 aja Pak. Dari 40 itu aja Pak. Kalau dihitung 60 tidak sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Nah itu yang harus dibicarakan. Ya Oke, kalau oke. itu harusnya Kak, sebetulnya bisa itu Pak. Kalau salah potong itu kan bisa digugat Pak. Enggak, gugatnya Oke. bukan ke rumah sakitnya, ke pajaknya Pak. Ini salah potong. Oh, Kan ada oke, apa oke. itu? Jadi kan ada tuh salah keberatan itu terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap potong pungut. Jadi Oke, kalau dia oke. harusnya dipotong 20, ternyata 50 itu bisa diajukan keberatan Pak, baru diuji. Kalau saya Oh. uji itu nanti kalau ditolaknya di pengadilan pajak dicoba. Ya, kalau Biar nilai hakim yang nilai kecil memutuskan. sampai pengadilan pajak kan juga panjang. Nggak apa-apa Pak, ya itu kan dokter tuh banyak Pak. Kalau itu jadi patokan ternyata Bapak menang nanti akan apa tuh dikenang orang semua itu. Biar biar hakim yang memutuskan. Profesinya berbeda dengan konsultan pajak. Mungkin mau buat Enggak, gugatan, tapi kalau yang dari profesi dokter, mana mau dia buat ini, bikin apa, nanti bergaduh pula sama rumah sakit. enggak ada masalah dari rumah sakit Pak. Kan duitnya masuk ke pajak Pak. Nggak ada urusan. Jadi kalau keberatan tuh emang ada urusan rumah sakit kan enggak? Sama orang Ya, pajak aja kan? Dan ya, kalau oke. itu tidak dilakukan Pak, tahun depan dia juga akan kena itu Pak. Emang Ya, mau ya, tiap tahun kena itu? oke, oke, ya, kita Makanya perlu bicarakan ya, kalau ada ya, Bapak teman dokter aja coba dites diajukan keberatan nanti diuji Pak. Hakim yang ya, memutuskan salah potong ya, atau bukan gitu Pak. Ya Pak ya. ya, oke, ya, oke, Ya, terima kasih. ya Pak. Oke, baik. Tadi Pak Imron ya, Pak Imron tadi ada Pak Imron? Oh, nggak ada lagi. Pak Remi Priyatna, silakan. Iya, selamat sore Pak. Sore Pak. Pak, saya mau bertanya mengenai ini. Ada direksi yang menerima gaji dan juga dia menerima dividen. Itu bagaimana cara pelaporan di SPT-nya beliau ya Pak? Maksudnya. eh, Oh iya. ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Ya begini enggak Pak. satu-satu dulu Pak, Oh ya. satu-satu. Kalau Kalau gaji itu kan ada di SPT 21, bukti potong SPT 21-nya Pak oleh betul. perusahaan. Kalau dividen sekarang itu sepanjang dia ditempatkan dalam 3 tahun, ada aturannya di mana ditempatkan ya Pak. Bisa dilihat di internet tuh penempatan dividen untuk pribadi yang bebas PPh. Ya. Kalau dia dalam 3 tahun menempatkan kembali, itu bukan objek pajak, Pak. Objek PPh, Pak. Tapi kalau tidak ditempatkan, itu jadi objek PPh 10%, Pak. Oh, Itu, Pak. 2%, oke Pak. Nah, Baik. Kemudian yang kedua begini Pak, misalnya saya karyawan, nah saya itu di luar juga mendapat penghasilan sebagai konsultan gitu, jadi saya membantu perusahaan orang gitu Pak. Nah saya kan dipotong nih Pak atas jasa saya, itu saya lapor di SP saya gabung Pak ya, jadi penghasilannya dengan melampiran bukti potong yang saya dapat gitu Pak ya. iya, Bu. Iya, Pak. Hmm. Jadi semua bukti potong itu kan ada dasar pengenaan pajaknya, potongannya, Pak. Ditotalkan, Pak. Berarti saya pakai 1770S Pak ya. Wah, ini tanya Bu Farida. Ini saya SPT jujur aja saya nggak ingat. Sama Bu Santi, saya Iya, udah iya. nggak tahu Gimana Pak? pengguna. Nah, dia Tadi, Bapak ini banyak bukti potong, Bu. oh iya, iya. Jadi bekerja juga konsultan di luar, ada bukti potong. Apakah menggunakan 1770S atau SS atau apa itu? Saya lupa. Kalau untuk jasa, Bapak Remi sebagai konsultan ya, konsultan Iya, di jadi satu perusahaan. saya membantu gambar gitu. Saya kasih gambar rancangan gitu Bu ke perusahaan lain. Sambilan lah gitu Bu. Ya, kalau Nah, untuk profesi itu kan 1770 ya.
Hmm. Jadi mesti pakai norma, mesti narik norma dulu kan, norma Oh, di oke. DJP kalau mau pakai ini. Tapi yang 1770, yang jasa dilaporin di situ, di Mm-mm. penghasilannya di kolom ada itu yang sebagai gaji, sebagai karyawan juga kan Pak Remi ya? Ya, Iya, betul, Ya, betul. sebagai karyawan nanti di bagian kolom berapa itu ada yang eh, untuk gaji ya Hmm. sebagai karyawan. Nanti digabung Oh. itu, Hmm. digabung penghasilannya diperhitungkan lagi atas bukti potong dilaporin juga ya, di input itu sebagai kredit pajak, sebagai kredit pajak. Hmm. Nanti diinduk di depan sekali itu diinduk itu nanti diperhitungkan hutang hutang pajak berapa, terus kredit pajaknya berapa. Nah, itu kurang bayarnya berapa, itu di situ nanti. Semua penghasilan Oh, digabung. Itu oke. kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Oke, baik, Remi, Bu. Ya, Pak ya, ya. Sampurna. Ya, Ya. ya, ya. Oke, oke, Bu. Makasih Bu Farida, Pak Sampurna. Ya, sama-sama Pak. Nah, ada lagi? Ada lagi diskusinya? Kalau belum ada, ini selesai jam berapa, Pak Nah, Sampurna? kalau nggak ada di close aja Bu. Oh, gitu ya. Ya, kan Oke. masih yang tiap minggu kan masih ada Setiap nih. minggu ya, Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ya, pada setiap minggu Pak Sampurna akan mengadakan webinar ini Pak ya, free. Ya, ya. Jadi luar biasa ini, kita bisa nambah ilmu Pak, ilmu bertambah, terus bisa saling sharing gitu Pak ya, Saling kenal lah. saling Ya, kenal, saling sharing, silaturahmi, semua lah, dapat semua ya ya. Pak, teman dapat, ya Saya kan semua. kalau ada Hah? kasus-kasus nih kan menjadi tambahan juga apa ke saya Bu. Apa Iya yang Pak ya, terjadi di lapangan. ya banyak banyak kasus-kasus. Jadi, oke, sampai ketemu lagi kita mungkin di minggu depan ya, Pak. Ada jadwal lagi, Bapak, minggu depan? Tanggal tanggal 10 Bu, 10 April. 10 April. Oh Kita ya, lebaran ya, dulu kita. Ya, Pak ya, ya, lebaran dulu. Bapak tanggal Ibu 10 nanti. nanti Ya, tanggal terkait 10. apa? Terkait pembatalan SKP dengan cara banding. Oh ya, oh, luar biasa. Info apanya tolong kontak aja itu yang di dalam info seminarnya. Tolong kontak aja yang di flyer itu ada nomornya Bapak Ibu ya. Di flyer itu, di flyer pendidikan saya itu sama pendaftaran itu. Ini yang biru ini kan ada pendidikan nih, ada nomor teleponnya nih. Ini admin kantor saya, kontak aja nanti di apa? Di invite ke grup SSC ya. Nah, di sana pasti ada informasi semua tuh. Ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, Ya, kita ya, terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Pak. baiklah, kita tutup dengan pantun juga. Ya, Bapak Ibu, semangat ya. Jam 4 ini masih 2 jam lagi, Pak. Kita tutup dengan pantun. Pergi ke pasar, membeli kelinci. Ya, cakepnya mana Cakep. nih, Bapak Ibu? Cakep. 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 Makannya bersama kekasih. Cakep. 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 Cukup sekian webinar hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi Ini wabarakatuh. foto Sampai dulu ya, foto Oh ya, dulu ya foto. dokumentasi Ya, ya. Ya, betul, 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 betul. silakan Mbak Mita, tim. Ya, akan kami foto. Coba dihitung ya. Ya, baik, Pak. 1, 2, 3. Tunggu ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak? Ya, Terima kasih Pak Pur. sama-sama. Ada Pak bos Pur. saya nih Pak Dasmen nih konsultan pajak senior saya nih. Dikira nggak kelihatan nama saya tadi. Ayo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Dasmen Ya ya. bermanfaat, Saling bermanfaat. berbagi. Bagus, bagus, bagus. Setuju. Oke, Pak. Ya, salam sehat. Yo.